Masjid Al-Jabar kini menjadi salah satu destinasi wisata yang ada di kota Bandung. Banyaknya masyarakat luar kota yang datang ke Masjid Al-Jabar membuat kawasan Gede Bage tak luput dari kemacetan. Untuk mengurai kemacetan, kini terdapat jalan baru yang dapat ditempuh lebih cepat. Gede Bage yang berada di sisi timur kota Bandung kini telah tumbuh menjadi destinasi wisata dengan adanya tempat-tempat yang kini ramai dikunjungi masyarakat. Di antaranya Masjid Raya Al-Jabar. Hal tersebut membuat kawasan Gede Bage sering terjadi kemacetan sehingga pada 16 Mei 2024 lalu, penjabat Gubernur Jawa Barat meresmikan jalan baru yang berada di Jalan Simpang Gede Bage Selatan yang bisa melintasi Masjid Al-Jabar. Ya, ini salah satu kolaborasi pemerintah dan swasta dan ini sangat baik karena mengurai kemacetan yang sering terjadi di weekend. Terutama weekend kan macetnya kan kalau hari biasa sih jalan. Iya. Ya kalau hari biasa kan memang lancar, tapi kalau begitu weekend sangat luar biasa macetnya dan saya sangat apresiasi upaya ini. Adanya jalan baru menuju Masjid Al-Jabar membuat saya penasaran untuk membandingkannya dengan jalan yang lama. Perjalanan dimulai dari Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya dari depan Perum Bulog Kanwil, Jawa Barat. Nah, sekarang saya akan melakukan perjalanan, tadi mulainya dari Bulog ke Masjid Al-Jabar, tapi sekarang menggunakan jalan yang lama. Nanti kita lihat kurang lebih berapa sih waktu yang dibutuhkan ke Masjid Al-Jabar dengan menggunakan jalan yang lama. Ikutin saya. Di Jalan Soekarno-Hatta, kondisi jalan nampak ramai lancar. Pada saat perempatan Gede Bage, pilih arah ke kanan untuk masuk ke Jalan Gede Bage Selatan. Di sini sudah nampak kemacetan karena berdekatan dengan rel kereta api dan Jalan Simpang 3. Belum lagi selepas rel kereta api, jalanan sempit hanya bisa dilalui 2 kendaraan untuk 2 jalur. Di jalan ini juga banyak dilalui truk. Usai melewati Jalan Gede Bage Selatan, nanti akan memasuki daerah GBLA. Di Jalan Sor GBLA, situasi jalan nampak lengang dari kendaraan. Selanjutnya, Rancanumpang dan Jalan Cimincrang yang berada di area rumah warga. Nah, sekarang saya sudah berada di Masjid Al-Jabar setelah tadi saya melakukan perjalanan dari Jalan Soekarno-Hatta dengan menggunakan jalan yang lama ke Masjid Al-Jabar. Kurang lebih jarak yang saya tempuh itu 7,6 km dan untuk sampai ke sini menggunakan jalan yang lama itu kurang lebih memerlukan waktu 35 menit. Sebelum dibukanya jalan baru, sering terjadi kemacetan di daerah Jalan Gede Bage Selatan. Untuk itu, pihak kepolisian Kota Bandung melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan yang biasa terjadi di daerah Gede Bage dengan adanya jalan baru ini. Jalan baru yang merupakan titik pertemuan antara Jalan Gede Bage Selatan dengan jalan baru kini ditutup bagi kendaraan yang mengarah ke jalan lama. Dari arah kereta api, semuanya dibelokkan ke kiri atau jalan baru. Bagi masyarakat yang tinggal di seputaran titik temu jalan lama dan jalan baru, nantinya bisa berputar arah di jalan baru untuk kembali lagi ke Jalan Gede Bage Selatan. Menurut Kasat Lantas Polrestabes Bandung AKBP Eko Iskandar, dengan adanya jalan baru menuju Masjid Al-Jabar ini, kemacetan yang biasanya bisa mengular hingga 1 km kini tidak terjadi lagi. Evaluasi kita amati biasanya kalau Sabtu Minggu Sabtu Minggu itu kendaraan-kendaraan yang menuju ke Gede Bage Selatan itu biasanya ekor itu sampai menyentuh ke Jalan Soekarno-Hatta di apartemen panoramik. Ini sampai jauh. Sehingga menimbulkan kemacetan bagi kendaraan yang dari arah timur maupun barat di Soekarno-Hatta. Semenjak ada jalan ini, alhamdulillah kita belum pernah menemukan lagi ada kemacetan cuma memang hambatannya tinggal satu. Karena rel kereta api yang memang intensitas lajunya kereta api ini juga cukup banyak. Nah, hanya itu saja sih. Kini waktunya menyusuri jalan baru menuju Masjid Raya Al-Jabar. Titik tempuh yang saya gunakan masih sama dengan titik tempuh menggunakan jalan lama, yaitu dari depan Perum Bulog Kanwil, Jawa Barat. Dengan menggunakan jalan baru setelah melewati rel kereta api langsung mengambil arah ke kiri. Baru memasuki jalan baru, kemegahan Masjid Al-Jabar sudah dapat terlihat. Nah, sekarang saya sedang melewati jalan yang baru dan memang jalan yang baru ini lebih luas, lebih lebar. Jadi memang bagi para pengunjung yang akan datang ke Al-Jabar akan lebih nyaman menggunakan jalan yang baru karena jalanannya juga mulus. Tapi memang ada sedikit hambatan sebelum kita memasuki jalan yang baru, yaitu di area rel seperti itu. Karena memang ada persimpangan Simpang 3 antara jalan yang lama dengan jalan yang baru seperti itu.
Meski sudah diresmikan pada 16 Mei lalu, namun kendaraan besar seperti bus belum bisa melewati jalan baru ini sehingga kendaraan besar harus kembali ke jalan lama untuk menuju ke Masjid Al-Jabar. Nah, sekarang saya sudah sampai di Masjid Al-Jabar, tadi menggunakan jalan yang baru. Ternyata dengan datang ke Masjid Al-Jabar menggunakan jalan yang baru lebih efisien karena ternyata lebih cepat. Tadi saya menggunakan jalan yang baru kurang lebih jarak yang ditempuhnya 5 km dengan waktu tempuh kurang lebih 10-15 menit. Sedangkan ketika saya menggunakan jalan yang lama itu jarak yang ditempuhnya 7,6 km dengan waktu kurang lebih 30-35 menit. Nah, tapi bagi Anda yang akan menggunakan jalan yang baru, ini baru bisa dilalui oleh kendaraan yang kecil saja karena ada proses pembangunan jembatan yang belum selesai. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.